sekarang yang terluka sedikit saja atau bisu saja dalam tubuhnya mungkin terasa sakitnya bagaimana. Apalagi saya hampir 2 liter lebih, istilahnya saya membawa infeksi itu selama kurang lebih 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Damayanti Hamid. Umur saya kurang lebih 41 tahun dan sekarang saya bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari. Saat ini saya mengalami satu penyakit ya. Penyakit saya ini kata dokter total hip. Jadi total hip itu merupakan pergeseran atau istilahnya hancurnya tulang panggul, penyambung tulang panggul dengan kaki ya. 2016 itu pernah jatuh melalui motor. Berarti waktu itu ada kegiatan yang harus memang buru-buru menggunakan motor, kemudian terpleset, jatuh, tapi tidak terasa sakit, istilahnya tidak terasa sakit sehingga konsultasi ke dokter itu bukan salah satu solusi untuk saya waktu itu, karena padatnya pekerjaan sehingga berjalan begitu saja. Dan di tahun berikutnya di 2016 itu di 2017 kembali terpleset dari atas panggung. Ada kegiatan di kantor dalam rangka ulang tahun Kota Kendari. Waktu itu turun dari panggung, kaki masuk satu di lubang, sehingga kembali lagi kaki yang sama di kaki kanan ya, kaki kanan, sehingga pergeseran di tulang saya itu kembali bergeser istilahnya dari posisi yang mungkin sudah stabil karena diurut sama istilahnya ada keluarga yang bisa mengurut sedikit-sedikit. Tapi saya tidak tahu apakah kapasitasnya sudah memang terlatih atau tidak. Tapi setelah cedera yang kedua, saya mengalami pergeseran yang cukup keras, sehingga pada tahun 2017 itu saya memutuskan untuk memeriksa ke Makassar waktu itu. Di Makassar, tapi tidak di Makassar diperiksa, tapi katanya dokter mungkin cuma saraf terjepit, karena keluhan saya juga tidak terlalu berat. Sehingga kembali ke Kendari melakukan proses kalau saya tidak salah minum obat anti nyeri. Mungkin saya cuma minum anti nyeri, sembuh lagi, anti nyeri, sembuh lagi, istilahnya seperti itu. Dan berlangsung kurang lebih 2021, 5 tahun lebih. Nanti di 2021 memang total saya tidak bisa sama sekali bangun dari tempat tidur, istilahnya karena ternyata hasil pemeriksaan kembali lagi ke Makassar untuk melakukan pemeriksaan dan dirujuk untuk melakukan proses CT scan, MRI, proses MRI, baru terlihat ternyata ada infeksi di dalam panggul saya. Dan ini awal merupakan yang cobaan yang cukup berat buat saya, karena saya tidak menyangka ternyata hasil dari MRI tersebut yang menyatakan bahwa tulang panggul saya itu sudah habis, tidak ada sama sekali penyanggahan. Sehingga dokter menindaklanjuti untuk melakukan proses operasi pengeluaran infeksi dan
pengeluaran sisa-sisa tulang yang hancur di panggul saya. Setelah kurang lebih 1 bulan di Makassar melakukan proses pengobatan, pengeluaran infeksi, pengeluaran sisa-sisa tulang yang mungkin infeksinya kurang lebih hampir 2 liter. Saya lihat, kalau saya lihat dia punya infeksinya itu, saya sangat ngeri juga karena sebanyak ini loh yang saya bawa kurang lebih 5 tahun panggul saya. Maksudnya 2 liter itu mungkin kalau orang-orang sekarang yang terluka sedikit saja atau bisu saja dalam tubuhnya mungkin terasa sakitnya bagaimana, apalagi saya hampir 2 liter lebih. Istilahnya saya membawa infeksi itu selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian di 2021 setelah pengeluaran infeksi, saya dikembalikan lagi ke Kendari. Di Kendari melakukan proses istilahnya penormalan kembali. Memang tetapi tetap dalam pemantauan dokter. Jangan sampai masih ada indikasi infeksi. Sehingga diberi waktu kurang lebih 6 bulan untuk melakukan proses pengobatan kembali setelah 6 bulan tersebut. Setelah 6 bulan alhamdulillah kembali lagi ke Makassar untuk pemasangan implan, dengan harapan agar supaya saya bisa berjalan dengan normal kembali seperti biasa. Akan tetapi setelah pemasangan implan kurang lebih 1 bulan terjadi infeksi lagi. Infeksi sampai 4 kali dan saya dioperasi sampai 4 kali juga. Sehingga alhamdulillah di tahun 2022 ini setelah pengeluaran infeksi yang 6 bulan kemarin terakhir, sekarang kan di bulan Januari 6 bulan terakhir itu saya melakukan operasi lagi untuk pengeluaran infeksi yang terakhir, yang ketiga kalau saya tidak salah, yang ketiga. Dan 6 bulan ini saya jalani. Setelah 6 bulan ini Alhamdulillah bisa ketemu sama Dokter Eka kemarin waktu training kemarin dengan Ibu Dokter Nita. Dengan berbagai hal beliau menyampaikan kepada saya terkait dengan konsekuensi ketika saya melakukan pemasangan implan. Tentunya ini membuat saya dan keluarga mempertimbangkan kembali untuk melakukan pemasangan implan. Dan insya Allah dengan saran Dokter Eka, insya Allah saya tetap dalam kondisi seperti ini tanpa implan. Insya Allah Dokter Eka mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun dari medis mengatakan bahwa tulang panggul saya mungkin di usia saya yang kurang lebih 40 tahun ini tidak bisa lagi tumbuh. Tapi kita tidak tahu rencana Allah seperti apa. Dan saya juga alhamdulillah dengan kondisi seperti ini saya sudah merasa lebih kuat menjalani kegiatan-kegiatan saya normal kembali seperti semula, alhamdulillah.